Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita pada ayat Allah Subhanahu wa taala, innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Setelah Allah perintahkan untuk memakan makanan yang thayyib, Allah peringatkan dari sebaliknya. Yang diharamkan adalah yang khabith, yang jelek-jelek. Innama harrama alaikumul maitah, hanya saja yang diharamkan atas kalian adalah yang busuk-busuk seperti al-maitah, bangkai, wadam, darah, yakni darah yang masfuhah, walahmal khinzir, daging babi, dan termasuk di dalamnya lemak babi dan apa yang berkait dengannya. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa yang disembelih dalam rangka mempersembahkan kepada selain Allah. Faman ittara, siapa yang terpaksa, ghairu baghin wala adin, bukan karena ingin dan tidak melampaui batas, maka tidak mengapa baginya, tidak dosa. Sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim. Berkata Syekh Sa'di dalam tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman, qala rahimahullah, innama harrama alaikumul maitata wa hiya ma mata bighairi tadkiyatin syar'iyyah. Bangkai adalah
hewan-hewan ternak yang mati tidak dengan tazkiyah syar'iyyah, tidak dengan sembelihan yang syar'i. Lianna al-maytatah khabithatun mudarrah. Kan namanya bangkai busuk dan membuat madarat. Lirada'atiha, karena busuknya, karena jeleknya. Alhamdulillah. Wali annal aghlab an takuna an marad, dan seringkali yang mati bukan karena sembelih adalah mati karena penyakit. Berarti terkalahkan oleh penyakitnya. Bisa dibayangkan busuknya. Binatang ternak yang mati dengan sendirinya, tiba-tiba mati. Karena apa dia? Al-aghlab an takuna an marad. Seringkali karena memang penyakitnya telah mengalahkan dia. Berarti bangkai tersebut penuh dengan penyakit. Na'udzubillah. Betapa busuknya dia. Wa yakunu ziyadata darar, yang berarti akan menambah madarat. واستثنى الشارع من هذا العموم ميتة الجراد وسمك البحر. Dan dikecualikan dari bangkai-bangkai adalah al-jarad was-samak, belalang dan ikan. Fa innahu halalun thayyib, maka bangkainya halal. Sedangkan darah yang dimaksud adalah daman masfuhan, ay al-masfuh, darah yang memancar. Kama qayyada fil ayatil ukhra, sebagaimana diberikan qaid, ikatannya tidak mutlaqan tetapi muqayyad dengan kalimat masfuhan di ayat lain. Dan dalam kaidah usul fiqih, yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Memang dalam ayat ini tidak disebutkan masfuhan, hanya disebutkan waddama walahmal khinzir, darah alhamdulillah, dan daging babi, mutlaqan hakadha. Tetapi dalam ayat lain disebutkan daman masfuhan, quyida biqaulihi masfuh, diberi qaid, diberi ikatan, yaitu darah yang memancar. Maka setelah sembelihan yang syar'i, darahnya memancar keluar seluruhnya, selesai. Adapun yang tersisa ma'fuun anhu, maka itu termaafkan. Jangan khawatir, jangan ekstrim. Apa yang sudah selesai, sudah keluar semua, maka yang tersisa ma'fu. Dan juga dikecualikan kemarin dua darah, yaitu al-kabid wa tahal, darah dan limpa, hati dan limpa, yang kalau engkau buka persis seperti darah beku, tapi itu halal. Wa ma uhilla li ghairillah, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa yang dipersembahkan untuk selain Allah, disembelih dalam rangka dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Aidzubiha li ghairillah, yakni disembelih tidak dengan nama Allah dan tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Kalladhi yudbah lil asnam, sebagaimana yang disembelih untuk berhala.
untuk authan, untuk batu-batu, untuk tempat-tempat keramat, untuk kuburan-kuburan dan lain-lain. Wa hadzal madhkur ghairu hasir lil muharramat. Dan yang disebut itu, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, ghairu hasir lil muharramat, bukan batasan dari yang haram. Berarti beliau tidak sependapat dengan mereka yang berkata bahwa kalimat innama adalah harfu hasrin, maka ayat ini menghasr, mengurung, sehingga diterjemahkan yang haram hanya maitah, waddam, waddarah, dan daging babi, dan apa yang dipersembahkan untuk selain Allah. Hanya saja yang haram itu adalah ini. Itu kalau diterjemahkan sebagai harfu hasrin, huruf pembatas, hanya ini saja. Tetapi Syekh As-Sa'di rahimahullah menyatakan bahwa yang dimaksud bukan hasir, bukan batasan. Ghairu hasirin, kata beliau, lil muharramat. Ji'a bihi li bayani ajnasil khaba'is al-madlul 'alaiha. Disebutkan di sini hanya menyebutkan sebagai contoh, hanya menyebutkan sebagai contoh jenis-jenis yang busuk. Makanlah yang baik-baik, jangan yang busuk seperti yang diharamkan, al-maitah wad-dam wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Hanya disebutkan sebagai contoh jenis-jenis yang khabith, jenis-jenis yang busuk. Al-madlul 'alaiha bimafhumi qawlihi tayyibat, untuk menunjukkan sebaliknya dari apa yang disebutkan sebelumnya, yaitu tayyibat. Fa'umumul muharramat tustafadu minal ayati sabiqah min qawlihi halalan tayyiba kama taqaddam. Maka keumuman yang haram-haram didapat dari ayat-ayat yang lain, yaitu selain yang halal, selain yang thayyib, maka dia haram. Kaum muslimin yang saya hormati, sudah kita bahas atau sudah kita singgung kemarin bahwa kalimat innama harrama alaikum, kalau diartikan sebagai harfu hasrin, huruf yang membatasi, hanya ini yang haram, maka kata para mufassir itu untuk saat itu ketika turunnya ayat ini. Artinya saat itu belum turun yang haram-haram kecuali 4. Maka dikatakan hanya saja yang haram adalah 4 ini. Baru kemudian ditambah pada waktu-waktu berikutnya, dan juga ini, dan juga ini, dan juga itu. Paham? Sehingga walaupun dengan tafsir harfu hasrin, huruf pembatas yang mengurung hanya itu yang diharamkan, itu pun di waktu tersebut. Setelah itu mansukh, bahwa ternyata ada lagi yang diharamkan yang lain-lain. Apalagi ternyata tidak semua ulama menganggap bahwa ini maknanya hasr. Karena Syekh Sa'di sendiri, Syekh Nasir Sa'di, menyatakan justru ghairu hasir, ini tidak mengurung sama sekali, tidak membatasi, hanya ini yang haram, tapi mencontohkan di antara yang haram, yang busuk adalah 4 ini di antaranya. Artinya masih banyak lagi yang lain. Maka tidak ada alasan bagi para pengingkar-pengingkar sunnah, enggak ada lagi alasan bagi mereka yang menyatakan bahwa yang haram itu cuma yang ada dalam Quran, bahkan cuma yang ada dalam ayat ini. Sudah terbantah dengan kalimat haramnya khamr dalam ayat lain. Bagaimana dengan haramnya khamr? Katanya cuma 4. Sedangkan ayat lain menyatakan innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijzun min amali syaitan. Sampai pada kalimat fahal antum muntahun. Sudah dikatakan rijz, diperintahkan untuk berhenti. Apa lagi?
sudah terbatalkan ucapan mereka. Ditambah lagi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya wa sahahahu, dan dibawakan oleh Syekh bin Baz dalam buku kecil beliau tentang wajibnya beramal dengan sunnah. Hadisnya berbunyi, yushik min ummati rajulun syab'an muttakian ala arikatih atau hadithun min hadithi mimma amartuhu aw nahait faqala bainana wa bainakum kitab Allah ma wajadna fihi min halalin istahlalnah wa ma wajadna fihi min haramin harramnah ala innama harrama Rasulullah mithla ma harrama Allah. Yang maknanya kurang lebih Rasulullah SAW menyatakan sebentar lagi akan ada seorang yang gemuk, kenyang, bersandar di dipan-dipannya, di mebel-mebelnya. Ketika datang hadis dari hadis-hadisku, dari apa yang aku perintah atau apa yang aku larang, tiba-tiba dia berkata, bainana wa bainakum kitab Allah, antara kami dengan kalian adalah Al-Quran. Ma wajadna fihi min haramin harramnah wa ma wajadna fihi min halalin istahlalnah. Pokoknya antara kami dengan kalian Al-Quran. Apa yang ada di dalamnya haram kita haramkan, dan apa yang ada di dalamnya halal kita halalkan. Tidak mau menerima hadis. Ketika datang hadis ditolak dan berkata, pokoknya antara kami dengan kalian Al-Quran. Apa yang ada dalamnya halal kita halalkan, dan apa yang dalamnya haram kita haramkan. Maka kata Nabi, ala ketahuilah, innama harrama Rasulullah misla ma harrama Allah. Ketahuilah bahwa Rasulullah SAW mengharamkan seperti Allah mengharamkan. Karena Rasulullah SAW utusan Allah, berbicara dari Allah. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak berbicara dari hawa nafsu melainkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Dan disebutkan pula riwayatnya dengan sababun nuzulnya, sebab turunnya. Sebelum Rasulullah berkata seperti itu, beliau menyatakan tentang keledai jinak haram. Keledai jinak adalah keledai yang biasa dipakai untuk bekerja, menggiling gandum, membawa barang dan sebagainya, maka itu haram untuk dimakan. Yang halal keledai liar. Maka Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah Ta'ala bahwa nanti akan ada orang yang tidak terima dengan pengharaman keledai jinak. Niscaya akan ada orang yang tidak terima dengan pengharaman zinnab, binatang yang bertaring dari binatang buas, seperti anjing, kucing dan sejenisnya. Maka Nabi menyatakan sebentar lagi akan muncul orang dalam keadaan gemuk, kenyang, bersandar di dipan-dipan mereka. Ketika datang hadis, dia berkata antara kami dengan kalian Al-Quran. Apa yang di dalamnya haram kita haramkan, apa yang di dalamnya halal kita halalkan. Menolak sunnah. Ini isyarat dari Nabi SAW akan munculnya para pengingkar-pengingkar sunnah. Maka dibantah oleh beliau, innama harrama Rasulullah misla ma harrama Allah. Sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Ditambah lagi dengan hadis, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asa Allah. Siapa yang mentaatiku, kata Nabi, berarti mentaati Allah. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku berarti bermaksiat kepada Allah. Kaum muslimin yang saya hormati, ini menunjukkan bahwa siapa yang mentaati Rasulullah SAW sesungguhnya mentaati Allah yang mengutusnya. Karena Allah memerintahkan dalam Al-Quran bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, sekian kali, ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Diperintahkan untuk mentaati Rasulullah SAW berkali-kali dalam Al-Quran. Maka selesailah penjelasan bahwa ayat ini bukan batasan hanya 4 yang haram. Kembali kepada ucapan Syekh.
As-Sa'di rahimahullah. Wa hadzal madhkur ghairu hasirin lil muharramat. Apa yang disebut ini bukan batasan dari yang haram-haram. Bukan sebatas itu saja yang haram. Ji'a bihi li bayani ajnasil khaba'ith. Allah sebutkan hanya untuk menyebutkan di antara jenis-jenis perkara yang khabith. Apa-apa yang busuk-busuk. Di antaranya adalah maitah, waddam, walahmal khinzir, wa ma uhilla bihi li ghairillah. Wa innama harrama alaina hadhil khaba'ith wa nahwiha lutfan bina. Dan sesungguhnya diharamkan oleh Allah kepada kita yang jelek-jelek ini sebagai kasih sayang Allah kepada kita. Sebagai lutfan dari sifat latifnya Allah. Lembutnya, penyayangnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita. Tanzihan anil madar. Untuk menyelamatkan kita dari perkara yang membuat madarat. Yang membuat jelek, yang membuat busuk. Wa ma'ahada. Tetapi bersama dengan itu, Allah pun membolehkan bagi yang terpaksa. Famanitturra ay ulji'a ilal muharram. Itturra maknanya terpaksa. Yani dia terpaksa untuk memakan yang haram. Biju'in wa adam. Apakah karena kelaparan atau karena tidak ada yang lain? Au ikrah atau karena dipaksa. Terpaksa. Ghaira baghin, bukan karena ingin. Bukan karena ingin. Ayu ghaira talibin lil muharram. Yakni bukan karena ingin dan mencari yang haram, tidak. Ma qudratihi alal halal, padahal dia mampu pada yang halal tapi nyari yang haram, bukan karena itu. Ghaira baghin. Au ma adami ju'ihi, bukan pula karena ingin makan babi ma'a adami ju'ihi, dalam keadaan tidak lapar. Perhatikan tafsir dari para ulama ini, dinukil oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Berarti ketika dia tidak dapat makanan apa-apa, apakah dia boleh makan babi? Gak ada apa-apa kecuali babi. Belum boleh. Sampai kapan? Sampai idturra. Manusia bisa menahan lapar paling tidak 12 jam. Iya apa ya? Bisa menahan lapar 12 jam. Iya kan? Buktinya kamu dari pagi nggak makan sampai maghrib. Kuat tak? Berarti manusia itu sungguhnya mampu untuk menahan. Maka ketika dia dalam keadaan tidak mendapatkan makanan apapun kecuali babi, belum boleh sampai dia usaha mencari makanan lain sampai lewat kemampuan dia. 12 jam tadi itu udah lewat, daripada dia binasa, disitulah yang dikatakan mudhar, terpaksa makan babi. Tapi kalau tidak ada makanan yang lain, adanya babi, ya sudah, kita bakar saja babi. Dengan gembira, dengan senang, dengan pengin. Itu baghin namanya. Itu namanya baghin. Kata Allah, orang yang iturra ghaira baghin. Bukan karena ingin, bukan karena pengen. Mumpung gak ada makanan, mari kita bakar babi. Ini khonibina azakumullah. Belum. Kenapa? Karena makna ghaira baghin, kata para ulama, adalah bukan karena dia ingin, dan bukan karena dia dalam keadaan belum lapar, sudah makan. Bukan. Kalau belum lapar kemudian makan babi, berarti memang pingin. Sampai dia kelaparan. Khawatir binasa kalau dia tidak makan babi. Maka saat itulah dia boleh makan babi. Wala adin, itu pun jangan adin. Ad, melampaui batas. Ya'du artinya melampaui batas.
Ai mutajawizul hadd, melampaui batas. Fi tanawuli ma ubiha lahu. Sekarang kita sudah lapar nih. Berarti sudah itur. Sudah lewat 12 jam lebih. Kita enggak makan malah. Sudah sehari kita enggak makan malah. Kita akan mati kelaparan. Ya sudah, kita makan. Sampai kapan makannya? Sampai kenyang? Tidak. Sebatas menahan rasa laparnya, menahan rasa sakitnya saja, titik. Jangan berlebihan. Jangan bernikmat-nikmat dengan daging babi atau dengan bangkai saudaranya sendiri. Dengan alasan iturra, tapi kemudian melampaui batas. Akhirnya ketika dia selamat, ketagihan. Ngelihat temannya keluar air liurnya. Ingat rasanya pernah makan, nikmatnya bukan main. Jadi kanibal. Na'udzubillah min dzalik. Karena dia makannya berlebihan dan dengan senang. Jangan dengan kepengin, jangan dengan senang, dengan terpaksa. Sedikit saja cukup mengganjal perutnya, cukup. Yang penting dia tidak binasa. Inilah yang kemudian dijadikan sebagai kaidah oleh para ulama. Ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Saya ulangi, ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Yang namanya terpaksa itu sekadar keterpaksaan. Yang namanya terpaksa sekadar keterpaksaannya. Kalau dia kelaparannya di gunung ketika itu, dia makan yang haram. Sampai kapan? Sampai dia mendapatkan pertolongan. Begitu dia mendapatkan makanan lain, selesai. Berhenti. Makan yang haram tadi. Tuqaddar biqadariha. Kalau dia kemudian melampaui batasnya, walaupun sudah ada makanan lain, masih keasyikan makan yang haram, itu namanya adin. Melampaui batas. Maka Allah berikan dua batasan. Ghaira baghin wala adin. Jangan karena ingin, jangan karena kepengin, dan jangan pula melampaui batas. Kalau tidak baghin dan tidak adin, fala itsma alaih. Kalau bukan karena kepingin, bukan karena senang, bukan pula orang yang melampaui batas makannya, ini sekedarnya saja keterpaksaan, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Tidak mengapa, karena dia muttar. Wa idza irtafa'al junah al-itsm raja'al amr ila ma kana alaih. Kalau keterpaksaan tadi hilang dengan datangnya pertolongan misalnya, atau dengan ditemukannya makanan lain, maka kebolehan tadi terbatalkan. Kembali kepada hukum asalnya. Hukum asalnya haram. Wal insanu bihadhil halah ma'murun bil akli, bal manhiyun an yulqi biyadihi ila tahluka. Karena manusia dalam keadaan seperti itu, kelaparan yang sangat, yang kalau dia tidak makan dia binasa. Saat itu bukan hanya boleh, disuruh. Ma'murun bil akal, disuruh untuk makan, walaupun haram. Manhiyun an yulqi biyadihi ila tahlukah, dilarang dia melemparkan dirinya kepada kehancuran. Enggak boleh bunuh diri. Wa an yaqtula nafsahu, enggak boleh dia membunuh dirinya. Fayajib idan alaihi al-akal, maka manusia harus makan. Ya'tam in tarakal akal hatta mat, dia dosa kalau dia tidak makan sampai mati, dosa dia. Fayakun qatilan li nafsihi, berarti dia membunuh dirinya sendiri. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala dari segala sisinya tetap Maha Penyayang. Dari segala sisinya tetap Allah Arhamur Rahimin. Pertama dilarangnya maitah wad dam wa lahmal khizir. Karena apa? Karena busuk buat kalian, jelek buat kalian.
karena madarat buat kalian. Berarti ini kasih sayang dari Allah Ta'ala. Itu pun ternyata kalau terpaksa, kalau kalian tidak makan bangkai kalian binasa, kalau tidak makan babi kalian binasa, maka saat itu kata Allah Subhanahu wa taala, silahkan, tidak dosa kalian makan. Makanlah. Famanitturra, siapa yang terpaksa, gharabagin wala 'adin, bukan karena ingin, bukan melampaui batas, maka tidak mengapa, tidak dosa. Subhanallah. Dari sisi ini pun Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang. Oleh karena itu Allah akhiri ayatnya dengan kalimat innallaha ghafurur rahim. Allah akhiri ayatnya dengan kalimat sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa hadhil ibahah wa tawassu'ah, kebolehan dari Allah, keluasan dari Allah, ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Falihadza khatamaha bihadainil ismain. Oleh karena itu Allah tutup ayatnya dengan dua namanya yang mulia, al-munasibain, yang sangat cocok di sini, yaitu innallaha ghafurun rahimun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Walamma kana al-hilm masyrutan bihadaini syartain. Dan ketika yang namanya halal itu disyaratkan dengan dua syarat. Wa kana al-insan fi hadhihi al-halah rubbama la yastaqsi tamam al-istiqsa fi tahqiqiha. Akhbara ta'ala annahu ghafur fayaghfir ma akhta'a fi hadhihi al-hal. Khususan وقد غلبته الضرورة وأذهبت حواسه المشقة. Karena yang halal itu dengan dua syarat, zatnya memang dibolehkan karena minat thayyibat. Syarat kedua, diambilnya dengan cara yang halal, bukan dengan merampas, bukan dengan merampok, bukan dengan cara menipu. Maka manusia dalam keadaan ini kadang tidak sempurna dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil dengan cara yang halal dan memakan yang thayyib. Manusia kadang tidak sempurna. Ngambil dengan jual beli, tapi jual belinya kurang sempurna. Masih ada kekurangan di sana sini. Pembelinya kadang kecewa karena penjualnya tidak menerangkan dengan detail. Bayarannya kadang tidak sempurna karena dia menawar dan memaksa sehingga pembelinya tidak bisa berbicara apa-apa dan menerima dengan tidak ridho. Apakah itu pelanggaran? Nah, itu pelanggaran. Karena yang namanya dagang harus dengan taradin minhuma, harus dengan keridhaan dua belah pihak. Berarti ada syai'. Ini halal. Diambilnya dengan cara yang halal juga, tapi ada syai'. Ada sesuatu di dalamnya. Karena ketidakikhlasan atau ketidakridhaan si penjual, atau karena sesuatu yang salah dalam jual belinya, maka ikhwan fillah azakumullah, kurang lebihnya Allah maafkan. Kalau kamu sudah berusaha untuk dagang dengan cara yang benar, sudah berusaha untuk jual beli dengan cara yang halal, dengan cara yang syar'i, yang namanya kurang lebih sekilo, kamu yakin itu pas? Kamu beli ayam sekilo, kelebihan sedikit berarti yang lebihnya haram. Nah, bagaimana itu? Tidak sekejam itu agama. Tidak sesadis itu agama. Kurang lebihnya ma'fuun. Asal sudah berusaha menimbangnya, sudah berusaha mengukurnya, sudah berusaha menakarnya sebisanya. Kurang lebih sedikit 0, sekian ma'fuun anhu. Dimaafkan. Allah Ghafurur Rahim. Berupayalah, berusahalah. Itu maknanya. Sama ketika Allah perintahkan
untuk menakar, menimbang, mengukur dengan adil, juga Allah akhir dengan kalimat Allah Ghafurur Rahim. Kenapa? Karena memang tidak mungkin bisa pas persis. Mesti ada kurang atau lebihnya 0, sekian. Dan itu saya katakan tadi, ma'fuun dan Allah Ghafurur Rahim. Walima kanal hil. Karena namanya halal itu disyaratkan dengan 2 syarat tadi, maka berusahalah untuk memakan yang thayyibat dan ambillah dengan cara yang halal. Berusahalah sebisa-bisanya. Selebihnya Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Rubbama la yastaqsi tamamal istiqsa. Bisa jadi seseorang tidak bisa mengukur dengan sempurna. Tidak bisa mewujudkan, memilih dengan sempurna. Maka Allah kabarkan bahwa Allah Maha Pengampun. Fayaghfir ma akhta. Allah ampuni yang tidak sengaja. Kamu menakar kurang dari sekilo itu sengaja apa enggak sengaja? Ya enggak sengaja. Maaf, enggak apa-apa. Mudah-mudahan yang belinya juga ridho. Sebaliknya, kamu dapatkan lebih dari sekilo. Kamu sengaja curang. Oh enggak. Enggak apa-apa insyaallah. Yang penting sudah berusaha semaksimal mungkin dengan alat-alat ukur yang standar, bahwa engkau benar-benar memberikan dan membelinya dengan ukuran yang pas. Khususan wa qad ghalabathu ad-darurah. Khususnya orang yang sudah terpaksa. Wa adhabat hawassuhu al-masyaqqah. Yang panca inderanya sudah hilang karena masyaqqah, karena kesulitan. Karena masyaqqah, kadang-kadang hawasnya hilang. Adhabat, dihilangkan. Oleh apa? Oleh masyaqqah. Fa'ilnya masyaqqah. Adhabat hawassahu al-masyaqqatu. Masyaqqah menghilangkan perasaannya. Sudah kelaparan, meraba-raba apa yang ada di sekitarnya, dia makan. Sudah terlalu lapar dan sudah hampir mati dia. Maka panca inderanya sudah tidak lagi bisa memilah dan memilih. Apa yang ada di hadapnya dia makan. Bagaimana ternyata punya orang lain? Hah? Kata para ulama sama. Itu juga terpaksa, muttar. Pembahasannya yang ada perselisihan para ulama, bagaimana setelah sehat walafiat? Apakah dia harus membayar atau tidak? Waktu itu, ketika kita kelaparan bareng di Gunung Anu, saya itu mengambil sedapatnya, ternyata dapat milikmu. Saya makan. Karena dia mati duluan. Misalnya, maka dia bilang, anak bapakmu waktu itu sebelum mati, saya makan. Nih, saya bayar. Itu yang jadi masalah. Apakah harus dibayar atau tidak harus dibayar setelah sehat? Apakah alaihi dhimmah atau tidak? Adapun ketika itu mudhar, tidak dosa. Dia makan punya siapapun yang ada di situ. Bahkan ketika dia terhuyung-huyung jatuh di toko, dia makan apa yang ada. Boleh apa enggak boleh? Misalnya turun sempoyongan jatuh di satu warung, dia makan apa yang ada. Dalam keadaan dia enggak punya duit sedikit pun. Ini khonibin azam termasuk mudhar. Tetapi perbedaannya dengan yang tadi, kalau tadi haramnya kaitannya dengan Allah, mengharamkan, maka ma'fuun. Wallahu ghafurur rahim. Tapi ini kaitannya dengan milik orang lain. Maka para ulama menyamakannya dengan masalah lain. Samanya dengan seperti anakmu yang tidak punya pikiran yang dewasa, memecahkan barang tetangga. Ya kamu harus ganti. Loh tapi kan anak itu nggak sengaja, dia ma'fun. Iya, anaknya dimaafkan, tapi walinya harus bayar. Ini juga sama. Ketika dia dalam keadaan sudah memakan sekian, sudah sehat kembali dan sebagainya, oh maaf tadi yang saya makan apa saja, bayar. Atau kalau tidak mampu, orang lain yang membayarnya, membantu dia sebagai walinya. Atau kalau tidak sadar masih koma di rumah sakit, maka keluarganya. Bahkan kemudian mati.
Maka keluarganya yang bertanya. Kalau ternyata dia ikhlas, alhamdulillah. Kalau mereka minta dibayar, maka ahli warisnya membayarnya. Kembali kepada kitab. Kita sudah terlalu jauh. Qala wa fi hadhihi al-ayah dalilun 'ala al-qa'idatil masyhurah. Maka ayat ini mengajarkan kaidah yang sudah masyhur. Ad-darurat tubihul mahdhurat. Yang darurat membolehkan apa yang tadinya tidak boleh. Ad-darurat tubihul mahdhurat. Perkara-perkara terpaksa, darurat, itu membolehkan al-mahdhurat. Al-mahdhurat adalah yang dilarang. Yang tadinya haram, yang tadinya tidak boleh, menjadi boleh ketika terpaksa. Fa kullu mahdhurin ittarra ilaihi al-insan faqad abahahu lahu. Maka semua yang tadinya mahdhur, yang tadinya tidak boleh, yang tadinya haram, ketika terpaksa seseorang, maka dia dibolehkan saat itu oleh Al-Malikur Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diharamkannya berkaitan dengan masalah khabith, maka ma'fun anhu. Allah maafkan insyaallah. Kalau berkaitan dengan manusia, maka setelah lewat daruratnya, dia harus berurusan dengan pemiliknya. Falahul hamdu wasyukru awalan wa akhira. Maka milik Allah lah segala puji dan kita bersyukur kepadanya awalan wa akhiran, zahiran wa batinan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.